Hamas dan Israel sepakat menambah hari gencatan senjata, pemirsa. Apa saja dampaknya untuk warga di Gaza? Relawan Mercy Fikri Rofiul Haq akan membagikan informasinya langsung dari Gaza Selatan. Dan selamat siang waktu Jakarta, Fikri. Seperti apa kemudian ini suasana di Gaza pada saat 2 hari penambahan gencatan senjata mulai hari ini? Ya, selamat pagi Mbak Tiara. Waktu Gaza saat ini memang alhamdulillah kami sangat begitu senang, dan masyarakat Palestina pun yang ada di sekitar kami juga ikut merasa senang. Gencatan senjata bertambah 2 hari, walaupun kami sebenarnya kami menginginkan dan juga warga juga menginginkan bahwa gencatan senjata ini bisa permanen sehingga warga bisa kembali ke kampungnya masing-masing. Karena perlu diketahui hampir masyarakat mayoritas yang ada di sekolahan ini adalah warga Gaza Utara, sehingga mereka tidak bisa kembali saat gencatan senjata. Memang pihak militer Israel melarang warga yang dari Gaza Utara ke Gaza Selatan, mereka tidak boleh. Maka ketika ada warga yang memang mereka kembali, mereka ditembaki. Sekali lagi pihak militer Zionis Israel melanggar kesepakatan di mana tidak boleh ada namanya penembakan saat gencatan senjata, dan juga tidak ada boleh namanya penangkapan kembali ke warga Palestina. Sedangkan pada gencatan senjata mereka juga menangkap orang-orang di jalur Gaza. Dan alhamdulillah kami juga sudah beberapa kali turun ke pasar, dan kami insya Allah juga hari ini akan meliput ke yang bisa kami liput ya di sekitar ini, karena memang alhamdulillah keadaan sudah cukup aman. Tidak ada namanya drone yang mengintai kami, tidak ada jet tempur, ataupun tidak ada serangan-serangan baik dari pejuang Palestina maupun dari pihak Zionis Israel. Bantuan yang kemudian ini masuk selama penambahan hari gencatan senjata ini seperti apa, Fikri, di sana? Ya, masyarakat tentunya mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Mereka ada yang ke pasar untuk mungkin mereka tentunya untuk mereka menambah pasokan makanan mereka, dan juga mungkin pasokan logistik mereka seperti pakaian dingin tentunya, karena perlu ketahui di jalur Gaza ini saat ini sudah memasuki musim dingin, di mana juga banyak juga anak-anak yang menjadi korban mengungsi ya. Dan insya Allah kami juga akan membuat program musim dingin untuk membagikan jaket-jaket kepada anak-anak kecil yang memang diutamakan dari kami. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa Israel beberapa hari yang lalu ini memang sempat melanggar begitu ya, masih menembaki warga yang kemudian ini kembali atau mengarah ke utara. Apakah itu masih terjadi hingga hari ini, Fikri? Ya, kabarnya memang itu sudah beberapa hari yang lalu. Kalau untuk hari ini kami belum mendapatkan update yang terbarunya, apakah masih ada warga yang kembali dari Gaza Selatan ke Gaza Utara, baik dari Gaza Selatan juga ke tengah, ataupun dari Gaza Selatan juga ke kota Gaza. Karena perlu ketahui bisa dibilang jalur Gaza ini terbagi menjadi 4, yaitu jalur Gaza bagian utara, setelah itu kota Gaza City, setelah itu jalur Gaza Tengah, setelah itu baru yang terakhir adalah Gaza Selatan, yang dimana ada tempat pintu perbatasan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza, di mana juga bantuan truk juga masuk melalui situ. Warga agak asing pun mengikuti evakuasi melalui gerbang tersebut. Bagaimana kemudian ini update dari kondisi korban luka yang kita ketahui sebelumnya berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dan juga sempat dipindahkan juga ke area selatan tempat di mana Anda berada saat ini, Fikri? Ya, memang update terakhir ketika saya masih ada di Rumah Sakit Indonesia saat itu,
terakhir kemungkinan besar adalah 2.000 lebih, karena memang terakhir kami langsung mendapatkan dari Direktur Rumah Sakit Indonesia sebanyak 1.700. Namun setelah itu banyak sekali korban-korban jiwa yang memang kami langsung melihat dengan mata kami sendiri, karena kan kami juga ikut mendokumentasinya setiap harinya, siang, pagi, malam, karena gempuran terus dilancarkan oleh pihak Israel, tidak ada henti-hentinya, baik dari pagi, siang, sore sampai malam. Jadi sehingga kami juga ikut mendokumentasi. Namun pada saat itu tanggal 11 November kami terputus jaringan, sehingga kami juga belum bisa mengupdate berita terkini di jalur Gaza, terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Namun kemungkinan besar korban jiwa yang ditampung terakhir dari Rumah Sakit Indonesia bisa mencapai 2.000 sampai 2.500 korban jiwa. Dan korban luka-luka terakhir memang yang kami dapatkan dari Direktur Rumah Sakit Indonesia mencapai 4.500, dan kemungkinan besar juga korban luka-luka yang ditampung di Rumah Sakit Indonesia pada saat itu terakhir ketika kami mengikuti evakuasi itu, kemungkinan besar 5.000 sampai 6.000 korban jiwa. Dan perlu diketahui memang sudah terjadi 3 kali evakuasi. Pada Senin, Selasa, dan hari Rabu kami mengikuti evakuasi pada hari terakhir, karena kami mengutamakan korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Baik. Dan juga para pengungsi, terutama pada anak-anak dan ibu-ibu, karena banyak sekali ibu-ibu yang mereka memiliki anak balita, sehingga memang inilah harus yang diprioritaskan untuk yang mengungsi ke jalur Gaza Selatan, karena utara benar-benar seperti kota mati. Walaupun di seluruh jalur Gaza juga banyak roket-roket, namun kami belum melihat begitu besarnya seperti Gaza Utara. Ya. Dan korban jiwa yang meninggal maupun luka-luka, korban jiwa luka-luka maksud kami dilarikan ke rumah sakit Eropa yang berdekatan dengan kami, dan juga rumah sakit Nasir yang memang berada di kota Khan Yunis juga, sekitar 15 sampai 20 menit dari tempat kami berada. Kita harapkan sama-sama penanganan korban luka di sana juga semakin membaik, termasuk juga bantuan kemanusiaan bisa segera masuk dan juga memenuhi apa yang saat ini menjadi kebutuhan warga Gaza. Terima kasih, Fikri Rafiul Haq melaporkan langsung dari Gaza untuk kami.